Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuko Satrio Bimantoro, NIM 22410102094 dari kelas Data Mining C. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan pada modul 8 dan 9 Data Mining, di mana untuk soalnya sendiri, kita diminta untuk mengulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, serta tuliskan akurasinya. Kemudian untuk soal nomor 2, kita diminta untuk mengulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan N esmatons, yaitu 100, 200, dan 300, serta tuliskan akurasinya. Untuk itu, pertama-tama kita perlu mengimportkan library yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soalnya nanti. Di mana di sini pertama kita importkan NumPy yang kita aliaskan NP, kemudian kita importkan datasets dari scikit-learn, kemudian kita importkan standard scalar dari scikit-learn preprocessing, kita importkan juga perceptron dari scikit-learn linear model, dan kita importkan trend test split dari scikit-learn model selection. Ada juga di sini akurasi skor dari scikit-learn matrix, dan juga kita importkan bagging classifier dari scikit-learn ensemble. Dan yang terakhir untuk datasetnya, kita importkan load wine dan load breast cancer dari scikit-learn datasets. Jadi itu adalah library yang akan kita gunakan nanti untuk mengerjakan soalnya. Langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu kita pertama gunakan untuk yang dataset wine ya, di mana kita masukkan dataset wine-nya ke dalam variabel wine di sini. Ini kita jalankan dulu untuk library-nya. Sebentar, masih menunggu. Jadi di sini masih loading-nya untuk import dari library-nya. Nah, sudah selesai di sini. Lanjut kita akan jalankan yang ini. Nah, sudah. Nah, kemudian di sini kita buat variabel X dan Y, di mana X ini berisikan dataset wine yang merupakan atribut, sementara untuk variabel Y berisikan dataset wine yang merupakan target atau kelas, seperti itu. Kita jalankan. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingannya, di mana di sini kita telah membuat variabel X trend 1, X test 1, Y trend 1, dan Y test 1. Di sini kita gunakan trend test split untuk X, Y, dan untuk ukuran perbandingannya kita gunakan test size 0,2. Dan untuk X trend 2 dan X test 3 ini ukuran perbandingannya menyesuaikannya di sini 0,3 dan 0,4. Ini sudah sesuai dengan yang ada pada soal. Jadi sudah disesuaikan seperti itu. Selanjutnya, untuk X trend dan Y trend itu fungsinya untuk menampung data source yang akan di training, sementara X test dan Y test fungsinya untuk menampung data target yang akan di testing seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat data-data atribut itu menjadi nilai standar ya, di mana kita gunakan di sini standard scalar. Kita masukkan ke variabel SC. Kemudian di sini kita gunakan standar scalar fit ya, dengan parameternya itu X trend 1. Dan kita buat variabel juga X trend 1 std dan X test 1 std, di mana kita gunakan standar scalar ya, standar scalar transform untuk X trend 1 dan X test 1 seperti itu. Dan di sini untuk X trend 2 dan X trend 3 itu menyesuaikannya di sini. Seperti itu kita di sini tadi belum jalankan ya. Di sini kita jalankan juga seperti itu. Selanjutnya kita panggil fungsi perseptron ya, di mana di sini kita gunakan perseptron dengan etanolnya itu 0,1 dan random state-nya itu 0. Seperti itu kita masukkan ke variabel PCT di sini.
Kemudian kita gunakan perceptron fit yang dengan parameternya yaitu x-trend 1 std dan y-trend 1. Dan kita buat juga variabel y-pred 1. Kita gunakan predik ya dari hasil yang tadi dengan parameternya yaitu x-1 std. Kemudian kita tampilkan juga untuk hasil akurasinya, di mana di sini 0,2. Kita gunakan akurasi skor untuk x-1, untuk y-1 dan y-pred 1, seperti itu. Dan di sini untuk yang 0,3 dan 0,4 itu menyesuaikan juga ya, kita gunakan x-trend 2 std, y-trend 2, dan di sini kita gunakan juga x-trend 3 std dan y-trend 3, seperti itu. Kita coba jalankannya. Nah, jadi seperti ini, kita dapat melihat hasil akurasinya ya. Di mana di sini untuk tes 0,2 akurasinya itu 1 dan 0,3 akurasinya itu 0,96 dan untuk yang 0,4 itu akurasinya itu 0,99. Jadi seperti itu. Lanjut ke dataset selanjutnya yaitu kita gunakan yang breast cancer. Kita masukkan yang dataset breast cancer tadi, kita masukkan ke variabel cancer. Di mana di sini kita lakukan hal yang sama, kita buat variabel x dan y, di mana ekspresikan dataset breast cancer yang merupakan atribut dan y ini merupakan dataset breast cancer yang merupakan target atau kelas. Kita lakukan perbandingan juga, kita buat variabel x-1, x-1, y-1, dan y-1. Kita gunakan yang sama di sini trend test split x, y, dan untuk ukuran perbandingannya kita gunakan yang sama ya 0,2, 0,3, dan 0,4 seperti yang ada pada soal. Dan kita akan membuat juga data-data atributnya menjadi nilai standar ya, kita gunakan standar scalar, kita masukkan ke variabel sj juga. Di sini kita gunakan sj fit untuk x-trend 1, dan di sini kita buat variabelnya sama x-trend 1 std, x-1 std. Kita gunakan standar scalar transform untuk x-trend 1 dan x-1. Dan untuk x-trend 2 dan x-trend 3 menyesuaikan juga ya. Jadi di sini tadi belum dijalankan, mulai dari sini. Nah, tunggu, nah oke. Kita jalankan semua ya. Dari atas. Seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita panggil untuk perseptronnya ya. Dimana kita gunakan perseptron dengan etanolnya itu 0,1 dan random state-nya itu 0. Kita masukkan ke variabel PCP. Kemudian di sini kita gunakan perseptron fit untuk parameternya itu x-trend 1 std dan y-trend 1, dan tetap variabelnya kita buat y-pred 1, di mana di sini kita gunakan perseptron predik yang untuk parameternya itu x-1 std, seperti itu. Dan untuk akurasinya sendiri yaitu yang 0,2, di sini kita gunakan akurasi skornya itu y-1 dan y-pred 1, seperti itu. Dan di sini untuk akurasi yang 0,3 dan 0,4 menyesuaikan, kita gunakan x-trend 2 std, y-trend 2, dan di sini ada x-trend 3 std dan y-trend 3. Seperti itu. Kita jalankan saja untuk melihat hasilnya. Nah, jadi kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Jadi untuk yang 0,2 itu akurasinya itu di sini 0,96 ya. Sementara untuk yang 0,3 akurasinya itu 0,95 dan yang 0,4 itu akurasinya itu 0,95, seperti itu. Itu untuk pengejaan soalnya nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 kita di sini ya sesuai perintah ya, kita untuk mengulangi proses klasifikasi menggunakan packing dengan base classifier perseptron pada dataset WAIN dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan n estimators itu 100, 200, dan 300. Kemudian tuliskan akurasinya juga. Seperti itu. Untuk itu kita perlu memanggil untuk dataset yang WAIN tadi. Kita panggil lagi, kita masukkan lagi ke variabel WAIN, dan kita juga perlu membuat variabel x dan y untuk memisahkannya, memisahkan antara yang atribut dan juga kelas. Di sini kita gunakan WAIN.data dan WAIN.target, seperti itu. Kemudian di sini kita buat juga variabelnya untuk x-trend 1, y-1, y-trend 1, dan y-1. Kita gunakan test split untuk x, y, dan test size-nya seperti yang tadi soal kita gunakan 0,3. Dan di sini kita juga buat untuk data-data yang menjadi nilai standar, kita gunakan standar scalar, masukkan ke variabel sj, kita gunakan standar scalar fit dengan parameter x-trend 1, kita gunakan standar scalar transform ya, kita
untuk yang X-Trace 1 dan X-Test 1 kita masukkan ke variabel Xlen 1 std dan Xtest 1 std. Kita jalankan dulu. Nah, seperti itu kita kemudian lakukan bagging classifier ya. Kita buat di sini kita gunakan perceptron ya. Kita gunakan etanolnya sama 0,1 dan random state-nya itu 0. Kemudian di sini kita buat variabel BT1 ya, di mana di sini kita gunakan bagging classifier dengan base estimatornya itu sama dengan PCT dan N estimatornya itu 100 dan N jobs-nya itu sama dengan min 1. Kemudian kita gunakan di sini untuk BT1.fit kita gunakan Xtrain 1 std dan Ytrain 1. Kemudian di sini kita buat variabel juga Ygrad 1 di mana sama dengan BT1.predict Xtrain 1 Xtest 1 std seperti itu. Dan kita print juga ya untuk akurasinya, di mana di sini untuk yang estimator 100 kita gunakan akurasi score Ytest 1 dan Ygrad 1 seperti itu. Dan untuk yang estimatornya 200 dan 300 itu sama caranya. Namun di sini yang menyesuaikannya di sini kan kita tadi gunakan Xtrain 1, Ytrain 1 seperti itu, dan di sini kita gunakan Xtrain 1 std. Kita ganti di sini kita gunakan Xtrain 2 std dan Ytrain 2 dan kita gunakan Xtest 2 std. Di sini juga sama kita gunakan Xtrain 3 std, Ytrain 3 dan Xtest 3 std. Kemudian tentu saja untuk N estimatornya kita ubah ya, di mana di sini kita menyesuaikan pada soal tadi, kita gunakan 100, 200, dan 300. Seperti itu, dan tidak lupa kita tampilkan juga hasilnya, seperti itu. Kita gunakan akurasi skor. Oke, coba kita tampilkan hasilnya ya. Masih nunggu. Ini loadingnya agak lama ya. Tapi di sini kita sudah bisa lihat sudah muncul semua ya di sini. Untuk estimator yang 100 itu akurasinya itu 0,98. Estimator 200 akurasinya 0,97 dan estimator 300 itu akurasinya 0,96. Jadi ini merupakan hasil dari perhitungan yang telah kita lakukan. Seperti itu. Selanjutnya dengan cara yang sama kita akan lakukan juga untuk dataset breast cancer. Caranya sama persis. Tapi kita di sini gunakan variabel breast cancer yang kita masukkan ke variabel cancer di sini. Kemudian kita buat juga variabel XY kita untuk memisahkan antara atribut dan juga kelas. Kita buat Xtrain 1, Xtest 1, Ytrain 1, Ytest 1. Kita gunakan test split. XY dengan test size-nya itu 0,3 ya. Ukuran perbandingannya 0,3. Seperti itu kita juga akan membuat data-datanya itu menjadi nilai standar. Kita gunakan standar scalar. Kemudian kita gunakan standar scalar fit dengan parameter Xtrain 1. Kita gunakan juga standar scalar transform untuk Xtrain 1 dan Xtest 1. Kita jalankan jangan lupa. Selanjutnya di sini kita juga akan gunakan fungsi perceptron dengan etanolnya 0,1 dan random state-nya itu 0. Dan di sini kita buat juga variabelnya itu BC1 ya, di mana di sini kita gunakan bagging classifier dengan base estimatornya sama dengan PCT dan N estimatornya itu sama dengan 100 dan N jobs-nya sama dengan min 1. Di mana untuk di sini kita gunakan juga 1.fit, kita parameternya gunakan Xtrain 1 std dan Ytrain 1, dan kita buat variabel Ygrad 1, kita gunakan predict ya untuk BC1-nya ini, kita gunakan parameter Xtest 1 std. Kita tampilkan hasilnya, hasil akurasinya kita gunakan akurasi skor Ytest 1 dan Ygrad 1, dan yang lainnya ini menyesuaikannya untuk BC2 dan BC3. Kita gunakan N estimatornya itu 200 dan 300. Setelah di sini kita untuk Xtrain dan Ytrain-nya menyesuaikan, di mana di sini menggunakan Xtrain 2 dan Ytrain 2, dan di sini menggunakan Xtrain 3 dan Ytrain 3, seperti itu. Kita jalankan saja ya, karena memerlukan waktu yang lumayan, jadi kita langsung jalankan saja. Ini sudah muncul 1 ya, ini 2 sekarang. Kita tunggu sampai muncul 3-3-nya. Oke, sudah selesai. Di sini sudah muncul semuanya ya untuk akurasinya, di mana untuk yang estimator 100 itu hasilnya 0,98.
Untuk estimator 200 itu hasilnya 0,97, dan untuk estimator 300 hasilnya 0,96. Jadi itu merupakan hasil perhitungan dari dataset yang breast cancer seperti itu. Jadi itu merupakan hasil dari tugas yang telah saya kerjakan. Apabila dalam penjelasan ada salah kata atau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.